Pulau Yamdena di Maluku Tenggara Barat ialah salah satu dari 17.000 pulau di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Letak pulau ini sangat sulit dijangkau. Pulau yang berpanorama indah ini bukan hanya jauh dari perkotaan, namun juga menyimpan ancaman bagi para ibu dan anak-anak. Sekitar 100.000 orang tinggal di Yamdena dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di pulau-pulau kecil inilah ancaman semakin tinggi. Di sini, ibu-ibu muda hamil tidak punya akses ke pusat pelayanan kesehatan dan bidan yang terlatih. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mereka harus mengarungi laut untuk sampai ke Saumlaki, ibu kota Pulau Yamdena. Pada saat musim badai tiba, perjalanan semacam itu menjadi sangat tidak mungkin. Kalau musim hujan atau musim buruk itu bagaimana kalau ibu-ibu hamil nggak bisa ke sini? Terisolir. Itu beberapa bulan itu bisa terisolir. Paling sedikit 3 bulan. Bisa dari Januari sampai bulan Maret itu mereka untuk mengakses kesehatan dari tempat mereka ke kita itu macet, nggak bisa jalan. Ada solusi untuk itu? Ya solusi satu-satunya yaitu kapal yang agak besar untuk bisa mengantar mereka dari sana ke sini. Kemudian kalau bisa ya mudah-mudahan pemerintah bisa terpikir ke sana dan segera menindaklanjuti transportasi darat gitu. Bahkan di pulau besar seperti Yamdena, masyarakatnya pun menghadapi permasalahan yang sama. Di ujung pulau ini terletak desa Lermatang yang berpenduduk sekitar 1.000 jiwa. Satu-satunya cara menuju desa tersebut ialah dengan menggunakan perahu. Octavianus kehilangan istrinya saat dia melahirkan bayi keempatnya. Pria yang bekerja sebagai nelayan ini kini menjadi ayah tunggal bagi keempat anaknya. Sampai hari ini, dia menyesal tidak berada di samping istrinya di hari yang kelabu itu. Yang Mama cerita tadi, kejadiannya saya di Ambon, di kota Ambon. Ini waktu saya juga tidak ada keinginan untuk ke Ambon, tapi istri saya yang suruh saya ke Ambon. Ya, perhitungannya saya kembali itu masih bisa dapat melahirkan, tapi ya, tergantung dengan cuaca ibu. Ya, waktu itu kan angin kencang, jadi kapalnya batal, jadi tidak sempat ketemu istri. Istrinya, Sofia, 35 tahun, melahirkan tanpa bantuan bidan. Hanya ibu Octavianus, seorang dukun beranak yang berusaha menolong menantunya. Ibunya sudah lakukan apa yang dia bisa untuk menolong Sofia. Namun Sofia mengalami komplikasi setelah melahirkan. Nyawanya tak tertolong. Dia meninggal karena pendarahan serius. Sang bayi, Demianus, kini berusia 2 bulan dan diasuh oleh kedua neneknya. Dia masih belum tahu bahwa ibunya sudah tiada. Namun ketiga kakak perempuannya masih menangisi kepergian Sofia setiap hari. Kaum ibu bukanlah satu-satunya yang menjadi korban. Hanya beberapa meter dari rumah Octavianus, Heronia juga sedang bersedih karena kehilangan bayi laki-laki pertamanya 2 hari yang lalu. Dia telah menunggu selama 8 tahun untuk dapat hamil dan sudah 3 kali datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Namun, saat melahirkan tiba, hanya dukun beranak yang siap dimintakan bantuan. Hari Sabtu hampir siang, sudah sakit perut. Sampai hari Minggu siang, masih sakit lagi. Sampai malam, jam 3 subuh, baru lahir. Mau melahirkan itu kan masih ada gerakan dalam perut. Tapi setelah didorong, itulah tidak bergerak lagi. Di penghujung lain Pulau Yamdena,
Para bidan sedang melakukan kunjungan rutin di sebuah desa dekat Somlaki untuk memeriksa kesehatan para ibu hamil dan mencari tahu siapa saja yang kemungkinan menghadapi ancaman komplikasi. Para bidan sadar betul bahwa kelahiran seorang bayi adalah sebuah kebanggaan yang menggembirakan bagi pasangan manapun di dunia ini. Namun memang penuh resiko. Banyak dari para ibu hamil di sini melahirkan di puskesmas yang buka 24 jam. Tempat yang juga menyediakan operasi sesar. Menyediakan layanan kesehatan dasar semacam ini kepada semua perempuan di Maluku Tenggara Barat tidaklah mudah. Namun ada cara-cara yang sederhana dan efektif untuk menyelamatkan para ibu dan anak-anak yang dikandung mereka. UNICEF dengan proyek IMHI proyeknya itu memberi pelayanan kepada ibu hamil, khususnya dalam pendekatan pelayanan. Jadi bagaimana supaya pelayanan itu didekatkan kepada ibu-ibu hamil. Nah, untuk tahun-tahun yang akan mendatang kita menggunakan strategi atau pendekatan gugus pulau, di mana pelayanan diberikan tidak terbatas pada administrasi pemerintahan saja, tetapi di mana ada penduduk, di situ pelayanan harus ada. Membawa para dokter dan bidan ke daerah-daerah terpencil dan tak terjangkau akan sangat membantu banyak wanita hamil. Namun dalam beberapa kasus, akan lebih praktis membawa para ibu hamil ke klinik kesehatan. Ide yang berkembang ialah memastikan ibu-ibu yang sedang menanti bayinya, terutama mereka yang beresiko tinggi, menghabiskan hari-hari menjelang kelahiran mereka di sebuah fasilitas menginap khusus ibu hamil. Para perempuan di sini, di desa Matakus yang terpencil ini, berpendapat bahwa itu adalah ide bagus. Tapi kalau biayanya murah, untuk saat ini mereka masih lebih senang minta bantuan dukun beranak. Kalau kita di sini, kalau sebelum hamil kita bawa ke dukun untuk urut, artinya bisa kumpul darah yang ada dalam perut. Terus kalau kita sudah rasa capek, macam kerja untuk rasa capek, berarti kita bawa lagi ke dukun lagi untuk urut kita lagi. Dan kalau macam ada bidan yang dari Somlaki ke sini untuk periksa, kita datang untuk periksa, begitu. Memastikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi di daerah terpencil adalah tantangan besar. Namun dengan menerapkan ide-ide yang inovatif, hal tersebut dapat dicapai. Adalah hak dari semua anak manusia, dimanapun mereka berada, untuk menikmati awal hidup yang sehat.